Malam itu seperti biasa, Hendra, seorang tukang ojek paruh baya, duduk santai di pangkalan kecil dekat gapura kampung. Udara dingin menusuk kulit, namun ia tak peduli. Hanya mengenakan jaket tipis dan sarung dililit di pinggang, ia tetap menunggu penumpang meski sudah lewat jam 10 malam. Kampung itu memang sepi, tapi kadang ada warga yang baru pulang kerja malam dari pabrik atau warung makan. Hendra dikenal sebagai orang yang cuek, ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Baginya, semua itu hanya cerita buat nakutin anak kecil. Tapi malam itu, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Awalnya hanya angin yang tiba-tiba berembus kencang dari arah kebun bambu di seberang jalan. Suara gemerisik dedaunan terdengar lebih keras dari biasanya. Hendra mendongak menyalakan rokok, lalu tertawa kecil. Paling tikus lewat, gumamnya sambil menyandarkan punggung di tembok pos pangkalan ojek. Namun belum sempat rokoknya habis, ia mencium bau aneh. Seperti bau tanah basah bercampur kemenyan. Bau itu kian lama kian kuat. Hendra mulai tak nyaman. Ia berdiri, melongok ke arah kebun bambu. Sekilas, seperti ada yang bergerak di balik rumpun gelap itu. "Siapa tuh?" teriak Hendra, tapi tak ada jawaban. Ia mulai merasakan hawa yang tidak enak. Udara di sekitarnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia merapatkan jaketnya, tapi entah kenapa, tubuhnya tetap menggigil. Tiba-tiba, sebuah batu kecil melayang dan mengenai helm yang tergantung di motornya. Hendra kaget, sontak menoleh. Matanya menyapu sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Anak-anak kampung sebelah kali iseng, gumamnya sambil memungut batu itu dan melempar balik ke arah kebun. Namun yang membuat bulu kuduk Hendra berdiri adalah saat suara kelan-kelan terdengar di antara hembusan angin. Suara itu bukan suara anak-anak, lebih mirip seperti suara serak dan tua. Ngik, ngik, ngik. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Hendra memutuskan untuk pulang. Ia menyalakan motornya, namun aneh, motornya tidak menyala. Dicoba lagi, tidak mau hidup. Aki baru ganti seminggu lalu, dan siang tadi motornya masih sehat. Astagfirullah, apaan sih ini? Ia turun dari motor, mencoba mengecek mesin, dan saat ia menunduk, dari sudut matanya ia melihat sesuatu yang kok berdiri di ujung jalan. Perlahan, Hendra mendongak, dan hatinya serasa berhenti berdetak. Di sana berdiri sosok putih, tinggi, terbungkus kain kafan, wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Pocong, sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri, tapi entah kenapa itu terasa lebih menakutkan daripada jika dia melompat sekalipun. Hendra mundur perlahan, berniat meninggalkan motor dan lari. Tapi baru beberapa langkah, suara terdengar dari arah belakang. Ia menoleh dan pocong itu kini hanya berjarak beberapa meter di belakangnya. Tak ada suara lompatan, tak ada angin, tapi tahu-tahu dia berpindah tempat. Hendra menjerit dan lari sekuat tenaga, menembus gang kecil yang temaram, meninggalkan motornya begitu saja. Sepanjang jalan ia merasa dikejar. Ia tidak berani menoleh, nafasnya memburu, kakinya mulai lemas. Tapi ia terus berlari hingga akhirnya sampai ke rumah. Tanpa pikir panjang, ia menggedor pintu sambil berteriak memanggil istrinya. Saat istrinya membukakan pintu, Hendra langsung masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Nda, kamu kenapa? Wajahmu pucat," tanya sang istri panik. Hendra tak menjawab. Ia hanya terduduk di lantai bergetar sambil terus melafalkan istighfar. Pagi harinya, Hendra ditemani temannya Udin kembali ke pangkalan untuk mengambil motornya. Namun motor itu tidak ada di tempat semalam. "Aneh, kamu yakin di sini, Nda?" "Nda." Hendra mengangguk. Saat mereka mencari-cari di sekitar area kebun, Udin berteriak, "Itu, motormu di situ." Motor Hendra ditemukan berdiri tegak di tengah kebun bambu seolah diparkir rapi. Padahal malam tadi Hendra meninggalkannya di dekat pos ojek. Yang membuat mereka makin merinding adalah bekas lumpur dan stang motor seperti bekas tangan kotor menyentuhnya. Hendra enggan menghidupkan motornya. Tapi anehnya saat Udin mencoba, motor itu langsung menyala sekali starter. "Kayaknya motormu ngambek gara-gara ditinggal semalam," canda Udin mencoba menenangkan. Namun saat mereka hendak keluar dari kebun, suara tangisan lirihir terdengar dari balik rumpun bambu. Tangisan perempuan. Mereka terdiam, perlahan menoleh ke arah suara. Dan di sana, sosok perempuan berambut panjang, berwajah pucat, dan mengenakan kain putih kotor duduk bersimpu di bawah pohon bambu. Wajahnya tertunduk, tangannya menutup wajahnya yang gemetar. "Ayo, kita cabut," bisik Udin. Namun Hendra terpaku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah, mulutnya penuh darah. "Aku dikubur hidup-hidup," bisiknya. Hendra dan Udin langsung kabur, tak sanggup lagi menghadapi hal-hal di luar nalar. Setelah kejadian itu, Hendra tidak lagi mangkal malam hari. Ia hanya menerima ojek siang sampai sore. Namun kisah itu menyebar. Banyak tukang ojek lain mengaku melihat penampakan pocong atau wanita menangis di sekitar pangkalan. Sampai akhirnya seorang tetua kampung bernama Pak Surip bercerita sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dulu sebelum pangkalan ojek itu dibangun, tanah tersebut adalah lahan kosong yang sering digunakan untuk membuang mayat hasil aborsi secara diam-diam. Ada juga cerita soal wanita muda yang diperkosa lalu dibunuh di sana, lalu dikubur asal-asalan di bawah pohon bambu. Kalau kalian sering cium bau anyir atau kemenyan, itu tandanya arwah di sana belum tenang, kata Pak Surip. Sejak saat itu, para tukang ojek sepakat membuat semacam ritual tolak bala. Mereka memasang sesajen kecil setiap malam Jumat di pangkalan. Bahkan ada yang mulai membawa jimat atau membaca ayat-ayat suci sebelum mulai mangkal. Namun bagi Hendra semuanya sudah terlambat, karena sejak malam itu
pocong itu sering datang ke dalam mimpinya. Setiap tidur, ia melihat dirinya kembali duduk di pangkalan dikelilingi kabut. Dan selalu pocong itu berdiri menatapnya. Tidak menyerang, tidak bicara, hanya diam. Namun tiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa berat, lehernya nyeri, dan pernah suatu malam, istrinya melihat leher Hendra seperti dicekik dan ada bekas jari-jari hitam di kulitnya. Ia mencoba berobat ke orang pintar, tapi mereka hanya berkata satu hal, kamu sudah terikat. Kalau tidak dikembalikan atau dibersihkan, pocong itu akan terus menempel. Hendra akhirnya mengikuti ritual pembersihan yang rumit dan melelahkan. Ia harus puasa selama 7 hari, tidur di surau, dan mengubur sesuatu di bawah pohon bambu tempat pocong itu muncul. Setelah semua dilakukan, gangguan mulai berkurang. Tapi hingga kini, Hendra tidak pernah lagi berani melewati kebun bambu itu, bahkan di siang hari sekalipun. Dan konon pangkalan ojek itu kini sering kosong di malam hari. Tak ada yang berani mangkal setelah jam 9, karena setiap malam Jumat, suara tawa serakatan terdengar di sana. Nik, 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 nik. Dan pocong itu masih menunggu tukang ojek baru yang tak tahu apa-apa.